Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Dian Widya Kustanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 22610021981. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah Tawangharjo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Senin, 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi perubahan lingkungan, pokok bahasan pencemaran lingkungan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak. Baik. Semoga kita selalu baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran mendekat hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, mulai. Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Agustina? Ada. Dama? Ada. Febriadinda? Jadi Bu. Di meja kalian, di bawah meja, di laci, masih ada sampah bunda? Kalau masih ada silakan diambil untuk dibuang ke tempat sampah. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari materi apa? Sistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Oke, dia. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada berapa komponen dalam ekosistem? Arif. 2 komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik kan bagaimana tadi? Abiotik data hidup. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Komponen abiotik adalah komponen yang hidup. Lalu perlukah kita menjaga kelestarian lingkungan? Jadi kegiatan pembangunan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sering menimbulkan perubahan lingkungan. Nah, perubahan tersebut bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang biasanya berada dalam tahap yang pertama. Perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan saat ini sudah menjadi isu lokal, nasional maupun global. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video melalui PPT dan juga membaca artikel dalam LKPD, peserta didik dapat menganalisis kasus pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah dan cara menanggulangi dengan tepat. Ada yang mau lanjutkan? Membaca, Laura? 2. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan kasus pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara dengan penyebab terjadinya, cara mencegah dan cara menanggulangi dengan benar. 3. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat gagasan atau solusi pemecahan masalah pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini.
Ibu kirim, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah bisa masuk? Kemana? Rusak. Sudah bisa masuk. Selesai, sudah dikirim? Yang selesai silakan bisa mengirim langsung jawabannya. Sudah. Kemarin Ibu sudah membagi kelas kalian ya menjadi beberapa kelompok ya. Silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Membagikan RKPD ya ke kelompok dan masing-masing. Dan juga bahan ajarnya. Kelompok. Oke, silakan kalian amati video berikut ini. Tentang apa? Perubahan lingkungan ya, kerusakan lingkungan. Ikannya? Awalnya bukannya hijau, terus besar ya. Ya. Nah, itu ya, berarti tentang kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan. Mana saja kalian temukan tadi? Ingat? Pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Berarti ada di lingkungan air, lingkungan tanah, dan lingkungan Udara. udara. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai apa tuh penyebab kenapa tuh lingkungan di air, tanah, udara itu bisa tercemar, ya, bisa rusak. Apa penyebabnya? Bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan kita, terhadap keberlangsungan lingkungan, ya, lingkungan kita, dan bagaimana solusi yang bisa kalian berikan, ya, untuk apa? Untuk pencegahan atau penanggulangan dari kerusakan akibat pencemaran lingkungan. Silakan kalian buka RKPD kalian, Ibu akan menjelaskan tentang langkah kerja yang harus kalian lakukan. Ya. Sudah? Yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan RKPD. Kemudian jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen pada RKPD. Selanjutnya bacalah petunjuk pengerjaan tugas dalam RKPD dengan seksama. Kemudian kerjakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, dan yang selanjutnya pastikan semua tugas sudah dikerjakan sebelum dikumpulkan. Lalu langkah kerjanya yang pertama, kalian harus membaca artikel mengenai pencemaran ya, dan di RKPD masing-masing. Selanjutnya kalian diskusi
kelompok kalian ke depan kelas. Silakan kalian kerjakan KKBD kalian dari sekarang 20 menit waktunya ya. Kembali Ibu memberikan penilaian kepada kalian. Kalau sudah, siapa kelompok pertama yang mau maju presentasi? Oke, dari kelompok 2, silakan. Ini bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air yang akan dibacakan oleh Agustina Ramadhani. Artikelnya tentang apa? Tentang puluhan jenis ikan di Sungai Berantas yang menghilang akibat ulah manusia. Betul manusia. Sudah. Silakan dimulai presentasinya. Satu, apakah permasalahan utama dari masalah di atas akibat pencemaran dan rusaknya daya dukung lingkungan sepanjang daerah aliran sungai puluhan jenis ikan telah menghilang dari Sungai Berantas. Dua, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Karena kerusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Satu, adanya manusia yang membuang sampah di sungai. Dua, pembuangan limbah sisa pabrik. Tiga, dengan tidak membangun atau mendirikan rumah di sekitar atau di pinggir sungai. Tiga, bagaimana dampak pencemaran air terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan. Pencemaran air berdampak buruk bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena merusak habitat asli ikan di sungai. Empat, apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Kesimpulan dari wacana di atas adalah bahwa pencemaran dan kerusakan air sungai sangat merugikan makhluk hidup yang ada di sungai dan juga masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. 5. Menurut kelompok memberikanlah solusi pencegahan dan penanggulangan yang mungkin dari masalah di atas dengan tidak membuang sampah sembarangan. 1. Tidak membuang limbah pada sungai. 2. Membersihkan limbah yang ada di sungai. 6. Dari solusi yang telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasannya. 3. Membuang sampah sembarangan karena sampah dapat merusak kelestarian lingkungan. 7. Berdasarkan wacana di atas, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia.
bertanya. Sekian dari kami, ada yang ingin dipertanyakan? Dia tanya. Oke, Pak. Saya Laura dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran air sungai? Cara mencegah terjadinya pencemaran air sungai adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga dengan menggunakan barang-barang ramah lingkungan. Bisa digunakan. Yang lain ada yang bertanya? Ya, dari kelompok 1. Salah satu cara mencegah terjadinya pencemaran air sungai adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sebutkan contohnya. 1. Dengan menjadi kantong plastik dengan kantong air untuk berbelanja. 2. Menggunakan atau membawa alat makan stainless. Bisa. Ada lagi? Saya. Iya. Saya Rafika Safitri dari kelompok kita yang bertanya, mengapa pencemaran air dapat mengancam kehidupan makhluk hidup? Karena zat pencemar pada limbah menurunkan kualitas air dan kadar oksigen sehingga dapat merusak habitat asli ikan sungai. Bisa diterima. Ada lagi? Atau mungkin ada yang mau menambahkan kelompok lain? Tidak. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau maju lagi kelompoknya? Kelompok 1? Oke, silakan. Tentang apa? Ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang terdapat kabut asap kebakaran hutan yang berwarna hijau sakit pernapasan yang beranggotakan saya Meggy Rahayu, Saya Sofia Elias. Saya Ratu Elias. Saya Harun Nabil. akan membacakan Al-Quran. Apakah permasalahan utama dari wacana di atas? Pada dia bersama muska akibat asap. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan tersebut? Faktor manusia dan faktor alam. Bagaimana dampak kebakaran lahan di Riau terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan? Antara lain infeksi saluran pernapasan, sesak nafas, iritasi kulit, dan iritasi mata. Apa yang dapat kalian simpulkan dari wacana di atas? Peristiwa yang sangat mengerikan dan juga merugikan, karena bila hutan sudah terbakar maka api akan menyebar ke rumah warga dan asap polusinya menyebar kemana-mana sehingga menyebabkan sakit pernapasan. Menurut kelompokmu, berikanlah solusi pencegahan dan penanggulangan yang mungkin dari masalah di atas. Hindari membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Dari solusi telah kalian berikan, pilihlah solusi yang tepat dan berikan alasannya. Hindari membakar di area hutan karena berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Berdasarkan wacana di atas, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Sekian dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oktan dulu. Saya Stiari Almandani dari kelompok 3 yang bertanya, apa penyebab kebakaran hutan di Riau sehingga menyebabkan
sebelahan. Bisa. Yang lain ada lagi yang ditanyakan? Hingga saya Febri Nurjana dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi jawaban faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan adalah faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan apa saja? Adanya wilayah penyambar pohon atau gunungan, letusan gunung api yang mengakibatkan keungkapan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api. Bisa terima? Bisa, terima kasih. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sudah? Oke, silakan dulu. Sekian Sekian. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan yang diskusi kalian ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian terkait dengan beberapa artikel ya, yang ada dalam KPD yang sudah kalian diskusikan. Nah, tadi ada juga yang mengatakan apa itu? Bahkan ramah lingkungan. Nah, menggunakan bahan ramah lingkungan. Nah, bisa tadi apa contohnya? Menggunakan kain. Atau mungkin kita bisa menggunakan kantong sendiri ketika kita mau belanja ke pasar ya, atau ke swalayan ya. Terus kita bisa pakai bambu, pakai tangan liat. Jadi yang ramah lingkungan yang bisa diberi yang bisa mudah terurai ya, yang tidak mencemari lingkungan ya. Terus bisa juga jangan buang sampah di sungai. Terus apa lagi tadi yang menyebabkannya tadi? Yang menyebabkan tadi kan ada yang mengatakan bahwa apa tuh kelompoknya ada cara mencegah pencemaran sungai. Dan ada pertanyaan itu juga kan? Ya kan? Ini ya, tidak buang sampah, ya kan? Terus selain itu juga mungkin kalian bisa membersihkan sungai itu secara rutin. Nah, sungainya dibersihkan secara rutin supaya apa? Tidak terjadi pencemaran sumber airnya. Terus kita juga bisa mengelola limbahnya dengan benar. Ya, jadi mengelola limbah dengan benar. Juga kalau bangun di situ tadi kan gambarnya yang di sini tadi, yang pertama tadi, nantinya ada rumah. Ya, kalau rumah di bantaran sungai. Nah, itu kan seharusnya tidak boleh. Jadi kita di situ harusnya tidak diizinkan untuk mendirikan sungai di bantaran sungai. Kalau ada rumah di bantaran sungai, kita tidak boleh mendirikan rumah di bantaran sungai. Karena bisa mengakibatkan tadi sedimentasi juga, longsor juga bisa, ya kan, mempengaruhi akan lingkungan. Kalau kita buang sampah di situ juga kualitas airnya juga akan berkurang. Kita akan kehilangan air bersih juga. Terus kalau kita asam, berarti kalau di yang tadi kira-kira katanya kan tidak boleh ya tadi ya, tidak boleh apa bakar hutan, tidak boleh sembarangan membakar hutan. Ini kan banyak sebenarnya aktivitas masyarakat ya yang ditebang, bakar itu apa sebenarnya mereka itu membakar hutan? Ya dibersihkan untuk apa? Dijual apa? Pohonnya, akhirnya dijual. Selain itu untuk apa? Membuat pabrik. Selain itu kayak ini nator itu yang nator itu diapakan? Hutannya berubah jadi apa? Jadi sawah, lahan pertanian, jadi ladang. Berarti kan diubah toh? Diubah alih fungsi lahan. Nah, itu kan sebenarnya juga tadi bakar. Kan dibakar terus jadi ya. Terus kalau kita membakar kita juga harus beli jarak. Ya, kita harus beli jarak. Ya, jarak pembakaran. Terus kalau pada musim kemarau, karena itu di ini ya di Riau ya, di kan sudah sering sekali terjadi kebakaran. Jadi kalau pada musim kemarau sering kan, jadi ada penyumbang asap katanya, penyumbang asap ya dari Indonesia keluar. Ya, di sini apa?
Nah, berarti apa? Kita harus memantau titik rawan apinya. Di situ mungkin kita bisa buat tempat penampungan airnya supaya ketika terjadi kebakaran bisa dipadamkan. Jadi melakukan patroli juga bisa. Terus kalau kita mau bakar, kita harus memastikan bahwa apa? Bahwa apinya benar-benar mati. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Simpulannya apa berarti? Harus menjaga lingkungan. Terus ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi? Mengurangi kerusakan yang terjadi agar nyaman dihuni dan dapat diwariskan pada generasi yang akan datang. Mengurangi kerusakan yang terjadi. Cara menguranginya berarti dengan ya penanggulangannya ya. Ada yang kita tidak boleh sampah sembarangan, ada yang tidak boleh buang sampah sembarangan, terus ada apa lagi? Mendaur ulang, terus ada apa lagi? Tidak menebang lingkungan, ya hutan, terus apa lagi? Tidak mengganggu rumah di tanah. Berikan penguatan ya, tentang materinya yaitu perubahan lingkungan karena pencemaran lingkungan. Jadi perubahan lingkungan itu diakibatkan tiga faktor: faktor alami, faktor manusia, dan faktor pencemaran lingkungan. Kalau faktor alami, jadi perubahan lingkungan secara alami itu bisa disebabkan karena bencana alam, seperti yang sering terjadi ya. Jadi misalkan bencana alam seperti kebakaran hutan di musim kemarau. Kalau di apa tuh tadi di Riau, tadi kan bisa karena ulah manusia karena membakar, ya karena membakar. Ya. Kemudian juga akhirnya ditangkap sama polisi. Ya tuh di artikel itu seperti itu ya. Tapi bisa juga karena musim kemarau, ya panjang. Nah, sebabkan tadi seperti terjadi digunakan oleh kelompok satu tadi secara alam. Ya ada gerakan apa tadi Pak? Petir. Ya ada gerakan petir yang menyambar di pohon. Pohon sehingga mengakibatkan kebakaran. Kebakaran hutan. Jadi selain itu juga karena letusan Gunung Merapi di mendirikan kawasan di sekitarnya menjadi rusak. Karena kalau letusan Gunung Merapi pasti menyebabkan abu-abu, ada asapnya, ada abunya yang nanti juga mengganggu sistem pernapasan kesehatan manusia. Selain itu juga tumbuhan di sana juga pasti juga akan menjadi karena apa? Daunnya kena apinya tadi bisa mati, tidak bisa berfotosintesis. Terus bisa karena faktor manusia, karena pengembangan hutan. Tadi alur fungsi lahan hutan yang menjadi bisa pemukiman, jalan tol, terus apa? Ladang tadi, ya. Terus penerapan intensifikasi pertanian, juga atau pembangunan jalan kampung tadi sehingga air resapan menjadi berkurang. Siapa yang pernah beli air untuk mandi? Ya kan? Sekarang sudah berkurang ya. Bahkan untuk mandi kita beli. Nah, akibat lebih lanjut bisa apa? Tumbuhan tidak optimal memanfaatkan karbon dioksida. Jadi dia tidak apa? Tumbuhan itu kan menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis. Ya, kalau tumbuhannya banyak yang mati, berarti karbon dioksidanya yang ada di lingkungan itu makin banyak. Akibatnya mati. Panas, suhunya semakin panas. Yang menyerap karbon dioksidanya bagaimana? Yang menyerap karbon dioksidanya berkurang. Peran produsen sebagai peran tumbuhan sebagai produsen itu akan terlambat. Karena apa? Karena tadi ya apa? Tanamannya banyak gitu. Terus karena faktor pencemaran lingkungan, berarti maksudnya bahan pencemar di suatu tempat, ya bahan pencemar di satu tempat. Nah, bahan pencemar itu apa? Bahan pencemar lingkungan, bahan ya. Kalau kita bicara tentang pencemaran lingkungan, itu berarti adalah masuk dan dimasukkannya bisa masuk itu zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melambat baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan itu melampaui batas. Nah, itu yang disebut dengan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya aktivitas manusia. Jadi misalkan
dikatakan polutan apabila apa? Jumlahnya melebihi batas normal. Berarti jumlahnya sudah banyak seperti sampah limbah medis tadi ya. Di TPA Bekasi aja jumlahnya banyak sekali. Berarti kan sudah melebihi ambang batas normal ya. Terus berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Misalkan popok bayi kok di sungai. Berarti kan dia berada di tempat yang tidak tepat, waktunya tidak tepat. Bisa mencemari lingkungan. Bisa menjadi bahan polutan. Ada yang merkuri misalnya, ya kalau orang bilang emas, nah itu kan pakai satu zat yang bisa untuk memisahkan emas dengan batu dan batu. Yang itu tidak bisa dimulai oleh lingkungan. Akibatnya nanti mencemari air. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah. Nah, macam pencemaran lingkungan berarti tadi ada di ya udara, air, ya di udara, air, dan juga tanah dan suara. Lalu bagaimana upaya pencegahan pencemaran lingkungan? Bisa secara administratif, teknologis, dan juga ekonomi. Kalau kita bicara secara administratif, yaitu upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya ketika ada satu badan yang ingin mendirikan pabrik, mendirikan satu usaha, ya. Nah, dia harus mempunyai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau tidak punya itu, tidak di ACC, tidak boleh didirikan. Jadi harus dilengkapi dengan AMDAL ketika kalau mau mendirikan pabrik, ya. Yang kedua adalah secara teknologi. Jadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan cara ini ditempuh dengan mewajibkan pabrik untuk memiliki unit pengolahan limbah sendiri. Jadi limbah sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah terlebih dahulu dan pabrik itu harus punya. Supaya apa? Supaya ya bahan-bahan yang dibuang ke lingkungan tidak lagi mencemari lingkungan. Ya, limbah pabriknya tadi. Ya. Jadi wajib mengolah limbah tersebut terlebih dahulu menjadi zat yang tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Jadi misalkan kalau pabrik ada asapnya, ada cerubung asapnya itu harus dilengkapi dengan filter supaya apa? Supaya partikel-partikel yang menyebabkan berbagai macam pencemaran udara itu mengendap di situ dan tidak mencemari lingkungan. Terus ketika limbah cair berarti harus punya pengolahan limbah cairnya. IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi ketika air dibuang ke lingkungan itu sudah berupa air bersih, tidak lagi berwarna merah, coklat, hijau. Kan banyak sekali lingkungan seperti itu ya. Terus yang selanjutnya secara edukatif. Ya, jadi dengan apa? Penyuluhan pada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan tempat. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Ini ya betapa bahayanya pencemaran lingkungan. Nah, bisa melalui pendidikan formal. Ada kelas sepele yang melihat sampah dibuang itu sampah tolong ambil dibuang. Lakukan hal sekecil mungkin dari sekarang yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Siapa lagi kita yang akan menjaga lingkungan kita kalau tidak diri kita sendiri? Bagaimana tadi presentasinya hari ini? Baik. Gimana maju ke depan rasanya? Ya. Apa yang kalian peroleh dari presentasi hari ini? Saya percaya diri saat maju presentasi. Saya jadi maju presentasi. Sudah menguasai materinya semuanya? Sudah. Insya Allah sudah? Sudah semuanya? Sudah. Sudah bisa memahami dari hasil presentasinya tadi? Bisa. Sekarang Ibu akan memberikan soal lagi untuk kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
Oke, Rizka, silakan dikerjakan. Sudah, Rizka? Selesai? Refleksi pembelajaran hari ini apa? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Rasanya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Menjadi percaya diri. Siapa lagi? Terkait dengan materinya, apa yang kalian dapat? dapat mengetahui Penyebab terdapat mengetahui pencemaran lingkungan, penyebab, dampak, dan cara. Ada lagi? Saya sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Saya semakin mengenal lingkungan dan akan menjaga kelestarian lingkungan. Kamu jaga kelestarian lingkungan. Ada lagi mungkin? Cukup? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Saya akan membatasi sampah belanja di rumah kita berbelanja ke pasar atau supermarket. Ya, itu hal yang paling sederhana, paling simpel yang kadang kita nggak apa susah gitu, nggak mudah untuk melakukannya ya. Buang sampah tahu sampah lewat jalan saja, ya toh kita tidak ambil buang. Nah, mulai dari sekarang ya kebiasaan seperti itu ada sampah ambil buang tempat sampah. Kalau kita jalan misalkan itu bukan sama saya, jadi ambil saja buang tempat sampah. Atau bawa pulang bungkus permen jangan pulang sembarangan, harus nanti ketemu tempat sampah. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi tentang limbah. Sebelum kita tutup dengan doa, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Silakan Bapak untuk memimpin doanya. tempat duduk siap